Shalom Tiberias. Shalom. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau mengucap syukur kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan sama-sama kita mau responi kebaikan Tuhan dengan kita bersyukur karena Tuhan setia bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita boleh satukan hati sama-sama. Kita boleh bersatu di dalam doa. Buat hari terakhir ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang telah lahir bagi setiap kami, memberikan tubuh, memberikan darah, menggantikan setiap kami. Agar hari ini kami yang percaya, kami yang tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, kami melihat kasih setia Tuhan terbukti. Sepanjang tahun 2025 telah kami lihat dengan mata iman, dengan mata jasmani kami, bahwa perbuatan tangan Tuhan sungguh ajaib bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah, tapi kami bersyukur setiap kami yang terus mengandalkan Tuhan, kami yang terus hidup dalam pertobatan, kami melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi setiap kami. Hari ini kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kami yang menyembah, kami yang memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami terima kebaikan Tuhan, kami terima pemulihan Tuhan. Kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami, darah Tuhan Yesus melayakan setiap kami yang hadir. Kami punya iman Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami berbeda dengan kami datang. Kami pulang, kami bawa kemenangan, bawa sukacita Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan, yang kekurangan pasti diberkati Tuhan. Yang butuh jalan keluar, kami percaya kami mengandalkan Tuhan, kami pasti terima pertolongan Tuhan. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, disayang Tuhan bersama keluarganya, melangkah melayani penuh kemuliaan, penuh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata firman Allah mengajar, mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari bersyukur, mari berterima kasih. Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama sore hari ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih sungguh lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah kami ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Sekalipun langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Masuk tahun yang baru, katakan hadapi badai, lewati lubang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari dengan hati mengucap syukur sore hari ini. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah kami Tuhan Yesus. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, ini doa kami Tuhan, ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari dengan segenap hati nyatakan pengagungan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, ini pernyataan kami, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Di hari terakhir ini kami bersyukur Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat segala yang Tuhan telah kerjakan. Haleluya. Mari bawa syukur, bawa pengagungan Bapak Ibu. Dia baik, Dia setia, Dia layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, jadikan lagu ini doa pengagungan kita dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Boleh bangkit berdiri sama-sama sore hari ini. Mari nyatakan pujian Bapak Ibu. Walau 1000 rebah, Engkau tetap Allah kami Tuhan Yesus. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita boleh kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
bersyukur buat kasih-Mu, buat karya setiamu Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu sore hari ini. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Bersyukur bukan karena kuat, hebat, gagah, kekayaan Bapak Ibu dan saya. Kita boleh ada hari ini semata karena kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari semuanya karena Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Di hari terakhir di tahun 2025 ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Katakan Tuhan Yesus setia, yang terbukti dalam setiap hidup Bapak Ibu dan saya. Menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang setia Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang setia. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh tepuk tangan lebih satu lagi, yang bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku mau selalu selalu buat segala yang Tuhan telah kerjakan sepanjang tahun ini. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan Yesus, kami katakan Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Di atas kepala Bapak Ibu katakan haleluya.
Tiada alasan kami untuk kami tidak bersyukur sama kasih-Nya Tuhan, karena Tuhan terbukti setia bagi setiap kami. Seringkali kami gak setia, seringkali kami mungkin melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan setia menyertai kami sepanjang tahun 2025. Maka kami bersyukur karena segala yang terjadi semuanya ada dalam rencana Tuhan. Biar Tuhan yang terus ditinggikan, Tuhan yang terus dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Kami yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar dalam setiap kehidupan kami. Segala pengagungan, pujian kami kembalikan bagi Bapa kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur, yang bangga sama Tuhan Yesus dengan iman. Bapak Ibu sama-sama kita boleh katakan, amin. Puji Tuhan, yang bersyukur buat kebaikan. Mungkin diberikan tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Kita boleh jumpai kiri kanan kita, kasih salam. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Bersama-sama kami kembali menyambut khotbah Tuhan Galimias dan juga live streaming dalam ibadah malam tahun baru Gereja Tiberias Indonesia. Di hari terakhir bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus, kita bersama-sama. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama yang bersuka cita. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Mari yang bersuka cita sore hari diberkati Tuhan. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Kita mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan itu sama-sama. Gereja Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri. Oh, bila hatimu seperti lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Dalam Yesus, come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersuka cita. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan kepala kita buat Tuhan Yesus sore hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kami datang memuji Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Come on.
bersukacitalah, bersuka. Mari lebih dahsyat lagi sama-sama. Gereja Tiberias, come on, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita sore hari ini. Yang masih semangat memuji Tuhan, kita sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, bersyukurlah sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus kita, Gereja Tiberias. Come on. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samur. Sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Yang bersyukur buat kebaikan Tuhan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan. Mari yang memuji Tuhan sama-sama. Tanganku mensyukuri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus sepanjang tahun 2025. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Amin. Yang percaya sama-sama, tanganku kuangkat padamu Tuhan Yesus. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab sekali lagi bersama-sama, lebih keras buat Tuhan Yesus. Tanganku, tanganku ku angkat pada
lebih dahsyat lagi sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasanya. Sekali lagi sama-sama gereja Tiberias, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan apa yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada sore hari yang indah ini. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah gembala sidang gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Mendengarkan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Alkitab memberi kita beberapa cara untuk mendengarkan pesan Tuhan dan memastikan bahwa kita benar-benar mendengar firman-Nya. Jangan meremehkan kekuatan bisikan Tuhan, sebab jawaban dari Tuhan akan selaras dengan kitab suci dan membawa kita bertumbuh dalam iman, dalam kedamaian. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita kepada Kristus, mengarahkan juga memampukan kita untuk dapat melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Alkitab adalah panduan agar hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya Tuhan Yesus. Membaca Alkitab akan mengubahkan perspektif kita dalam melihat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, tetapi pelajari dahulu apakah selaras dengan Alkitab dan diskusikan dengan orang yang sudah teguh imannya. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya banyak berbicara kepada kita, sering berbicara kepada kita, tapi karena kita kadang-kadang terfokus pada pikiran kita sendiri, pikiran kita yang dominan, kehendak kita yang dominan, maka suara Tuhan atau kehendak Tuhan atau bisikan Tuhan Yesus itu tidak terdengar oleh kita. Kita tidak ikuti. Untuk itu makanya kita harus menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara kekekalannya, saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikutnya, saya membacakan suara gembala pada hari ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Rencana dan Kasih Allah bagi Kita. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan, Remo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2025 dan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, tidak ada yang kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa, itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, diberkati suara gembala, kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang sungguh baik, luar biasa, memberkati setiap kita. Sama-sama pada sore hari ini, kita akan diberkati firman Tuhan, satukan hati kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang indah pada sore hari ini Tuhan berikan bagi setiap kami. Di hari terakhir di tahun 2025, kami menutup tahun ini dengan datang kepada Tuhan sebagai tanda percaya bahwa kami dapat melalui tahun ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami dapat melewati tahun ini semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada sore hari ini, kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang mampukan kami, Roh Kudus yang pimpin setiap kami oleh kuat kuasa kasih-Mu, agar kami hidup semakin hari masuk tahun yang baru. Kami semakin mengasihi Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin hidup dalam kekudusan, dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap hati kami itu firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Kau tunjukkan kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
sediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian sebab kita bagi Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun ini Tuhan menyertai kami. Segala hal telah kami lewati. Ada banyak tantangan, ada banyak air mata. Tapi setiap kami yang menabur dengan air mata, Tuhan janji pulang akan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Ada banyak hal yang kami hadapi, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, ekonomi, keuangan. Tapi disitulah kami belajar beriman kepada Tuhan. Kami tahu bahwa sebagai manusia kami tidak mampu. Tapi bersama Yesus, bersama Roh Kudus, kami dimampukan. Kami melihat janjimu hidup, janjimu iya dan amin. Ketika manusia mengecewakan, ketika keadaan tidak menentu, kami punya Yesus yang pasti dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Makanya di ibadah malam tahun baru ini kami bersyukur sekali. Kami ada di akhir bulan, di bulan Desember ini, tanggal 31 Desember 2025. Semuanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk masuk tahun baru. Kami tidak pernah ragu lagi. Karena Tuhan Yesus, Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih Bapak yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia di Gereja Kelapa Gading Nias untuk ibadah malam tahun baru ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu kita bisa Tuhan mampukan ya untuk sampai akhir tahun ini di hari terakhir 31 Desember 2025, puji Tuhan. Walaupun dari tadi pagi hujan, siang hujan ya, sore tadi sempat hujan-hujan sedikit, tapi ya puji Tuhan lah. Saya luar biasa melihat Bapak Ibu semangat cari Tuhan ya. Doa saya jangan semangat cari Tuhan ya, jangan pas malam tahun baru aja. Ya kan?
Malam tahun baru kan penuh sesak Bapak Ibu ya kan. Ya harus terus dong semangat ya. 2026 semangat cari Tuhannya, rohnya terus menyala-nyala, terus on fire ya. Dan terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena 2026 Bapak Ibu kan udah dengar banyak khotbah, apalagi khotbah Ibu Gembala yang selalu mengingatkan kita bahwa ini sudah akhir zaman. Ya bukan lagi tahun untuk leha-leha, santai-santai ya. Terlalu asyik mengejar pencapaian, tetapi sampai lupa untuk mempersiapkan diri masuk dalam kekekalan ya. Makanya kita siapkan diri dengan baik ya. 2025 sudah tinggal hitungan berapa jam lagi ke depan. Ya 2026 sudah siap di depan mata. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus, amin. Itu dia ya. Oke, yuk kita langsung masuk firman Tuhan. Ya ini ya judulnya adalah mengakhiri tahun 2025 dengan hati bersyukur. Ya mengakhiri tahun 2025 dengan hati bersyukur. Ya kita lihat Alkitab kita dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Keterangan dari ayat ini apa? Di akhir tahun 2025 Tuhan mengajak kita menoleh ke belakang bukan untuk menghitung kegagalan tetapi untuk mengingatkan kebaikannya yang setia menyertai sepanjang tahun. Bapak Ibu tahun 2025 sudah kita lewati dengan sangat baik. Perjalanan hidup kita di dalam perjalanan iman orang percaya saya pastikan juga tidak mudah. Saya selalu gemetar Bapak Ibu, bergetar ya kalau khotbah-khotbah akhir tahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena keingat selalu ya bagaimana perjuangan kita. Ya dari mulai Januari, Februari sampai Desember, bukan hanya jemaat yang masuk dalam perjalanan iman, kami pun sebagai hamba Tuhan kita juga masuk di dalam perjalanan iman itu. Alkitab selalu memberikan contoh, memberikan cerita bahwa tidak ada yang mudah dalam perjalanan iman Bapak Ibu. Ya pasti ada air mata di sana, pasti ada suka dan duka. Nah makanya menutup tahun 2025, ya Tuhan mengingatkan kita untuk punya hati yang bersyukur. Ya Mazmur 103 ayat yang kedua, Alkitab tadi mengatakan apa? Bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita flashback, kalau kita lihat ke belakang, ya dari awal Januari sampai Desember Bapak Ibu, tadi saya katakan di situ kita bukan melihat kegagalan kita. Karena kalau kita melihat ke belakang, kita hanya melihat kegagalan kita, kejatuhan kita dan sebagainya. Di situ iman Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bertumbuh. Ya, bagaimana cara iman bertumbuh? Bagaimana cara iman kita kuat? Ya, di tengah situasi yang sulit. Di tengah ada duka, di tengah ada persoalan-persoalan rumah tangga yang mungkin sampai hari ini belum beres, belum kelar. Ya, yang Alkitab ajarkan adalah apa? Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, di tahun 2025 banyak masalah Bapak Ibu. Iya, kita harus akui di dalam kenyataannya banyak masalah. Tetapi jangan lupa di tahun 2025 banyak juga kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ya, Alkitab mengatakan apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Iya, ya, setiap hari kita ada kesulitan, setiap hari kita ada tantangan, setiap kita tantangannya berbeda-beda. Tetapi jangan lupa, ketika Bapak Ibu dan saya bangun pagi dan mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan izinkan ada tantangan, tetapi di satu sisi Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dan saya. Ya, inilah perjalanan iman. Kalau kita flashback lagi di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel ya dikeluarkan Tuhan melalui pimpinan Musa untuk masuk tanah perjanjian. Ya, saya percaya bangsa Israel nggak pernah berpikir untuk melewati padang gurun. Mereka berpikir dari penjajahan Mesir, dari perbudakan Mesir, mungkin mereka langsung lompat jauh masuk tanah perjanjian. Tetapi siapa sangka Bapak Ibu 40 tahun muter-muter di padang gurun. Mereka mungkin mengatakan, Tuhan kok begitu sih? Tuhan kok jahat sih sama kami? Tuhan janjikan tanah perjanjian yang penuh dengan madu susu. Kenapa Tuhan izinkan kami ada di padang gurun? Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel,
Ya pernah Holy Land ke sana sama Tiberias Travel atau sama travel yang lain mungkin. Bapak Ibu pasti diizinkan kita melihat namanya padang gurun. Ya 2016 saya ke sana, ya saya kelewat padang gurun Qumran yang dimana di situ kitab-kitab di Alkitab ditemukan dan itu sangat panas sekali. Ya menurut orang Israel padang gurun itu ya panas sekali, tetapi di dalam perjalanan iman mereka Tuhan tetap memberkati mereka. Amin ya. Nah makanya bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita sudah menutup tahun di 31 Desember ini mulut kita masih ngoceh aja, mulut kita masih komplain aja. Ya, mulut kita masih bersungut-sungut, mulut kita masih mengatakan hal-hal yang berbicara tentang kekecewaan sama Tuhan. Halo. Ya, sejahat itukah Tuhan di dalam pikiran kita hanya gara-gara masalah belum selesai, hanya gara-gara penyakit belum selesai? Hanya gara-gara masalah ekonomi belum selesai? Sejahat itukah Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan? Ya ayo dong Bapak Ibu, kita mau masuk tahun 2026. Ya menurut pakar ekonomi, ya menurut pakar geopolitik dan sebagainya, 2026 ya akan lebih dahsyat lagi turbulensinya, ya melebihi tahun 2025. Kalau kita nggak sepakat dengan Tuhan, kalau kita enggak mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan siapa? Mengandalkan uang, uang sekejap hilang Bapak Ibu. Ya, kepintaran kita sehebat apa kepintaran manusia mengalahkan Tuhan? Ya, oke sekarang ada teknologi AI, oke sehebat-hebatnya AI. Kalau Tuhan sekali batuk, tutup tuh listriknya tutup Bapak Ibu. Tuhan sekali batuk, itu robot AI langsung koslet, zet, selesai. Ya selesai, orang kita mau ngomong apa? Orang dunia berlomba-lomba ingin mengalahkan Tuhan. Dibikinlah matahari tiruan, ya dibikinlah gedung pencakar langit pingin tembus awan. Dibikinlah suatu rencana pingin buka perumahan di planet Mars. Aduh saya bilang, ya di Tambun tuh banyak ribuan hektar tuh bikin aja perumahan di sana di Tambun. Nih kalau ada bapak-bapak yang kontraktor Pak, kalau diajak ayo bikin perumahan di Mars, mimpi kali loh gitu ya. Ya sudahlah. Ya kan orang punya impian dan sebagainya. Ya sudahlah, nggak usah mencobai untuk mengalahkan Tuhan. Tuhan nggak bisa dikalahkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan gak bisa dikalahkan dengan cara apapun. Makanya iblis mengerti Tuhan gak bisa dikalahkan. Tapi iblis mengatakan ciptaannya bisa dikalahkan. Ya kenapa iblis itu ngotot banget pengen hancurin manusia? Karena dia tahu dia gak bisa ngalahin Tuhan. Dia melihat manusia sesuai dengan Alkitab katakan. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Makanya akhirnya banyak manusia bukan ikut Tuhan, malah ikut setan. Udah tahu setan, S-E-T-A-N, setan. Masih dipuja-puja, masih disembah, masih diikutin, masih dinurutin, masih ditaatin. Dikasih buah lagi setannya. Mbah, mau apa mbah? Iya kan, aku mau buah dari All Fresh, dibeli lagi All Fresh. Mamanya minta buah gak dikasih Bapak Ibu ya kan. Bagian yang itu dikasih buah. Ya kan, aneh manusia ini. Makanya saya katakan, ayo kita bersyukur sama Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya, di tengah kesulitan, ada aja pertolongan Tuhan. Ya di tengah suami lagi dapat PHK, ada aja pertolongan dari teman. Kantor gua ada lowongan nih, suami lo baru di PHK ya. Iya, udah kirim aja CV-nya, nanti kerja di kantor gua. Pas kebetulan HRD-nya lagi kosong. Pas kebetulan bagian legalnya lagi kosong. Pas kebetulan bagian accountingnya lagi kosong. Kalau bukan Tuhan yang kasih informasi itu, nggak ada lagi. Ya, satu anak muda Bapak Ibu, perempuannya di SCBD. Berapa bulan kemarin habis PHK, asal altar call nangis terus. Ya, ketika altar call saya bilang kamu mau doain apa? Belum ngomong udah gitu. Saya bilang kamu habis dengar lagu-lagu patah hati ya, saya bilang ya. Pak, saya habis di PHK Pak, saya pengen kerja Pak. Ya nggak ada uang Pak dan sebagainya. Saya bilang,
tahan nangismu, harus kuat imanmu. Ya, bukan kamu aja yang di PHK. Banyak orang yang di PHK, tetapi kamu akan menerima mujizat atau enggak, itu tergantung imanmu. Ya, jangan kebanyakan nangis. Ya, perkuat iman, banyak baca janji Tuhan. Kemarin puji Tuhan, altar kalau udah happy-happy. Pak Alek, makasih atas doanya. Emang kenapa? Ya, aku besok udah MCU, Pak. MCU apaan? Medical check up, Pak. Wih. Sekarang udah senyum-senyum, udah ketawa-ketawa. Senyum Pepsodent. Saya bilang hati-hati gigi palsu copot, saya bilang begitu. Ya, nanti Januari dia mulai kerja. Masuk tahun 2025 air mata, habis di PHK. Masuk tahun 2026, kemarin hari Minggu dia katakan, Pak, saya sudah bebas, udah lulus, medical check up saya sudah bagus. Nanti Januari saya masuk kerja. Saya bilang kan, Tuhan tolong kan. Memang Tuhan kalau tolong, nggak seperti kita minta mama kita, Mak bikin nasi goreng, Mak, ayo, suk, nggak begitu. Iya kan, Mak tolong kusuk aku, Mak pakai bawang, Mak, langsung dikusuk mamanya ya kan. Sama mamanya orang Batak, Bapak Ibu dikusuk, Bapak Ibu ya kan. Mungkin orang Kelapa Gading, apa itu kusuk ya kan. Hanya orang Siantar yang ngerti itu Bapak Ibu ya kan. Dipijit, dikusuk ya kan. Mak dulu Mak tolong besok bikinin ya Mak ya, aku mau kerja Mak, bikin sarapan. Secepat kilat itu sarapan jadi. Kalau sama Tuhan nggak bisa begitu. Tuhan bisa aja bikin seperti itu, tapi tidak ada pelajaran iman di sana. Ya, hari ini kita sudah mau tutup tahun. Jangan bersungut-sungut, lihat ke belakang sebentar aja, nggak usah lihat kebanyakan. Ya, nanti kalau kebanyakan, Pak saya diputusin pacar saya, kebanyakan nanti ceritanya. Ya, Pak saya diselingkuh, alah kebanyakan itu ceritanya. Lihat kebaikan Tuhan, ya. Tutup tahun kita mengucap syukur. Kalau masuk tutup tahun 2025, Tuhan menyertai kita sampai akhir tahun ini. 2026 Tuhan yang sama pasti menolong kita, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, haleluya. Oke, yuk kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Ya, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Yang pertama adalah bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya bersyukur. Kenapa? Atas penyertaan Tuhan. Kita lihat Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keterangan dari ayat ini apa? Sepanjang tahun 2025 kita tetap berdiri karena Tuhan menjaga langkah kita dalam setiap keadaan. Bapak Ibu, orang yang beriman dilihat bukan dari apa yang dia pakai. Ya, orang yang beriman dilihat bukan dari apa yang dia bawa, tetapi orang yang beriman adalah apa? Orang yang tetap berdiri di tengah goncangan. Ya, kita kan semua berjuang untuk tetap berdiri. Kita kan semua berjuang untuk apa? Untuk tetap melangkah di dalam perjalanan iman. Tadi saya katakan dalam pendahuluan, tidak ada perjalanan iman yang mudah. Karena Alkitab sudah memberikan contoh dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada perjalanan iman yang mudah. Bapak Ibu boleh sebut nama siapa? Bahkan seorang Paulus yang menulis 2/3 dalam perjanjian baru, dia berani mengatakan apa? Hidupku bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Setelah dia berkata itu, Bapak Ibu, kepala dia dipenggal. Ya, jadi yang membuat kita tetap berdiri apa? Yang membuat kita tetap berdiri adalah apa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya kan, 24 jam nonstop, 365 hari dia menyertai kita. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tetap berdiri. Ya, untuk tetap berdiri tidak mudah. Karena apa? Karena setiap goncangan itu pasti membuat lemes kita. Ya, hari 25 kemarin, saya punya sepupu, 26 kemarin saya punya sepupu, suaminya meninggal. 26 kemarin, coba bayangin. 25 masih we wish you Merry Christmas di gerejanya. Masih melayani, masih foto-foto di belakang belakangnya pohon Natal. Ya, 26 sore, 26 siang,
Saya lagi beresin mobil, mau siap-siap Natalan ke rumah orang tua saya ke Bogor. Istri saya kasih tahu bahwa si Lai ini meninggal. Coba Bapak Ibu bayangkan, di usia 41 tahun. Ya, ketika saya bertemu dengan istrinya, sementara istri itu adalah sepupu saya, anaknya tulang saya. Ya kan, sepertinya mau runtuh Bapak Ibu, sepertinya mau kiamat, sepertinya hidup ini tidak ada artinya. Tetapi apa yang kami lakukan, keluarga, ya sepupu dan sebagainya, saya katakan engkau harus kuat, bukan karena kekuatanmu, tapi karena Tuhan besertamu. Ya, siapa yang gak sedih ditinggalkan suami Bapak Ibu? Siapa yang gak sedih tiba-tiba di PHK? Siapa yang gak sedih tiba-tiba ada kabar orang tua kena cancer, orang tua kena tumor, ya kan, ada tabrakan di sana, ada masalah keluarga di sana dan sebagainya. Siapa yang tidak sedih? Rasanya mau mati Pak mendengar berita ini. Rasanya mau mati Pak mendengar suami di PHK. Rasanya mau mati Pak mendengar bahwa suami ada orang ketiga Pak. Semua berita-berita negatif tujuannya apa? Iblis buat untuk menghancurkan iman kita supaya kita tidak kuat berdiri. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini kita berdiri, amin. Sampai hari ini kita tetap berdiri walaupun sempat jatuh mau berdiri. Aduh Pak, susah benar Pak, mau dari jatuh mau berdiri susah benar Pak. Tapi tangan Tuhan yang kuat ngangkat kita lagi. Ayo anakku, wake up, bangkit, aku menyertaimu. Disinilah peran Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu kita lemah. Benar gak Bapak Ibu? Tuhan tahu kita lemah. Mau kumisnya melintang-melintang kayak Bapak Ibu ya kan. Mau tato-tato semua, mata merah, tetap aja. Engkau manusia, ada sisi lemahmu. Ya, jangan pernah menyerah. Ya, mungkin hampir menyerah, pernah. Saya pun berapa kali hampir menyerah. Tapi aku tidak mau menyerah. Karena aku punya Tuhan yang menolong Musa. Aku punya Tuhan yang menolong Abraham. Aku punya Tuhan yang menolong Ishak, Yakub, menolong Elia. Amin. Aku punya Tuhan yang menolong murid-murid Yesus, yang menolong Petrus, yang menolong Paulus, yang menolong orang-orang lemah di Alkitab. Mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Kenapa? Karena mereka tetap berdiri. Kenapa mereka bisa berdiri? Karena Tuhan menyertai mereka. Amin. Makanya kalau orang tinggalkan Yesus, mau apa kalau orang tinggalkan Yesus? Apa faedahnya orang tinggalkan Yesus? Ya cuma gara-gara dunia, harta, kekayaan, jabatan. Semuanya tidak kekal. Tetapi penyertaan Tuhan day by day. Itu yang membuat kita kuat. Amin. Berapa kali tisu menghapus air mata? Sudah tidak kehitung. Bu, berapa kali air mata engkau disakitkan suami? Aduh Pak, tidak terhitung Pak. Tapi kenapa ibu-ibu masih mencintai suami? Karena Yesus Pak. Bu, Pak, berapa kali istri menyakiti suami, menyakitimu Pak? Udah gak kehitung Pak, tapi kenapa kau masih setia sampai kakek nenek, sampai gigi benar, sampai gigi palsu tetap bersama? Karena Yesus Pak, semua karena Yesus. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan rumah tangga, benar gak Pak? Berarti ada yang mudah. Ya, kemarin saya ulang tahun Opung 75 tahun. Ya, Opung Doli ulang tahun 75. Pernikahan 42 tahun. Haleluya. Ya, suka dan duka sudah dilewati. Kenapa bisa kuat? Ya karena Yesus. Nggak ada lagi. Ya, ada yang kawinannya di hotel bintang 5, 3 bulan kelar. Ya, tapi ada yang pemberkatan nikahnya di satu gereja, mungkin di kaki gunung mana. Tapi sampai sekarang tetap kasih mesra. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lupa mengundang Yesus. Di mana ada Yesus pasti ada damai. Di mana ada Yesus pasti ada sukacita. Di mana ada Yesus pasti ada kekuatan. Di mana ada Yesus pasti ada pengharapan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Yang pertama adalah bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ya, 365 hari kita disertai Tuhan. Karena Tuhan tahu selama 365 hari itu banyak hal yang akan kita hadapi. Ya, Tuhan setia
beserta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Yang kedua adalah bersyukur atas pelajaran hidup. Ya, bersyukur atas pelajaran hidup. Kita lihat Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keterangan dari ayat ini apa? Tidak semua peristiwa mudah. Tetapi Tuhan memakai setiap proses untuk membentuk iman kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena setiap tindakan, setiap kejadian itu pasti ada pelajaran hidup. Ya, ada seorang istri telepon saya, Pak, suami saya ketahuan ada orang ketiga. Oke, karena dia ada orang ketiga, Bapak Ibu, dia punya bisnis terjun bebas. Langsung jatuh miskin. Ya, apa pelajaran dari kejadian itu? Ya, pelajaran yang pertama adalah apa? Tuhan paling tidak suka kalau di dalam rumah tangga ada ketidaksetiaan. Contoh, ini contoh aja. Yang kedua adalah apa? Di mana ada ketidaksetiaan, di mana ada perselingkuhan, di mana ada orang ketiga, tangan Tuhan sendiri yang akan tutup pintu berkat itu. Ya, jadi itu pelajaran. Kenapa saya sering katakan ini? Kenapa mendiang Papa Riaji, ya bersama Ibu Gembala selalu mengatakan ayo rumah tangga setia, ayo rumah tangga rukun, ya kan, saling mengasihi, saling mengampuni, jangan ada orang ketiga. Dan setiap kita perjamuan kudus, kita selalu berdoa kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi masuk, tidak bisa jadi warga sorga. Karena apa? Karena inilah hal-hal yang dibenci Tuhan, yaitu apa? Perzinahan, percabulan. Ya. Jadi kalau ada orang yang jatuh gara-gara perzinahan, ya you ambil dong pelajaran dari hal itu. Ya, bukan lari dari Tuhan, bukan akhirnya tinggalkan istri, lari dengan kuntilanak, gak bakal selamat hidupmu. Iya kan, malah lebih gila lagi. Ya udahlah, istri sah gue tinggalin, gue sama kuntilanak aja lah. Disangkanya bertobat kali Bapak Ibu ya, dengan kejadian itu. Ya, cepatlah mengambil apa pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Karena apa? Karena kitab Roma ayat 28 mengatakan apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap kejadian itu pasti ada pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Mari 2026 kita harus makin berhikmat dan makin bijaksana di tahun 2026. Ya, banyak orang Kristen yang mohon maaf ya Bapak Ibu 2025 hidupnya barbar. Ya, hidupnya gak sesuai firman. Ya, karena apa? Tadi balik lagi, kenyamanan itu membuat kita akhirnya terlena. Saya berapa kali katakan dalam khotbah saya, ya orang Kristen semakin di-push, semakin mengalami penganiayaan, justru semakin banyak orang yang bertobat. Ya, tapi kenapa Eropa sana kekristenan itu redup Bapak Ibu? Karena nyaman. Ya, orang nggak dapat kerja, dicariin kerja sama pemerintahannya. Orang nganggur dapat uang dari pemerintahannya. Makanya mereka nyaman, makanya mereka nggak cari Tuhan, makanya mereka nggak ada apa, fokus untuk apa? Iman kepada Yesus. Ya, gereja ditutuplah jadi tempat dugem. Olabab. The night train, teneneng. Wih, Pak Alek lagu lama ya, berarti Pak Alek angkatan lama, itu angkatan saya itu lagu itu. Yang tertawa-tertawa mungkin kita satu rumpun kita ya, satu angkatan kita. Coba bayangin Bapak Ibu, di beberapa negara Eropa gereja ditutup jadi tempat dugem, jadi tempat restoran. Ya, di Indonesia boro-boro Bapak Ibu. Makanya di Indonesia kita mengalami banyak konflik orang Kristen, makanya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari kerja susah. Ya kan, cari nafkah susah dan sebagainya. Waduh. Makanya tiap hari Minggu full. Kenapa? Karena nggak ada kenyamanan, bener nggak?
Nggak ada kenyamanan. Makanya ada orang-orang, gue mendingan pindah ke Eropa. Nggak salah juga, orang kalau mau pindah ke Amerika, kayak kemarin saya doain, pas saya mau pindah ke New Zealand, ya terserah lah. Saya percaya di setiap daerah pasti ada, di setiap negara pasti ada perjalanan iman masing-masing. Tapi kan kalau Indonesia beda, Bapak Ibu. Iya kan, cari kerja sulit, cari kerja susah, dan sebagainya. Makanya jam 6 pagi sudah nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganmu datang darimu. Itu pasti ceban goceng itu pasti. Iya. Ya, semua apa yang terjadi dalam hidup kita pasti ada pelajarannya. Kalau bingung tanya sama Tuhan, Tuhan kejadian ini apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tapi saya simpulkan Bapak Ibu, apapun kejadiannya itu pasti membawa Bapak Ibu dan saya akhirnya kembali berharap kepada Tuhan. Akhirnya mau berdoa lagi, akhirnya mau baca Alkitab lagi, akhirnya mau datang ibadah lagi. Kata Tuhan, udah lama orang ini gak kulihat ibadah. Udah keenakan di hari Minggu main golf. Udah keenakan dia car free day. Udah keenakan dia nongki-nongki, ngopi-ngopi sama klien. Di PIK lah, di Pondok Indah lah, di Bogor lah. Kadang-kadang cuma makan keju di Singapura lah. Wih mantap. Cuma makan keju loh di Singapura. Ya kan? Singapura. Ya kan? Wih dari Singapura dia pengen minum teh tarik. Dia ke Bukit Bintang, Malaysia. Cuma minum teh tarik loh. Iya kan. Akhirnya dari teh tarik dia pengen minum cincau. Ke Cicahem Ciroyom Bapak Ibu kan. Ke Bandung. Orang kaya Pak, bebas dong katanya begitu. Makan keju di Singapura, minum teh tarik di Malaysia, makan cincau ke Bandung Bapak Ibu. Cicahem Ciroyom, itu dia. Ketemu sama siapa? Nenggelis. Nah, nu eta tadi ditu tah. Nah, itu. Ya. Kata Tuhan, wah udah keenakan hidupnya. Ya, menikmati berkat Tuhan yang jadi lupa sama aku. Oke, sengaja bisnisnya digoncangkan dikit ya. Ya, digoncangkan dikit ya, tiba-tiba ya diperiksa sama badan-badan yang terkait ya begitu ya. Ya ngerti ya badan-badan yang terkait ya. Ya, aduh, tiba-tiba datang, saya mau cek ya keuangan kalian, sudah bayar pajak atau enggak dan sebagainya. Langsung deg-degan. Hei bagian keuangan, ayo. Karena selama ini kan tenang aja. Akhirnya ketika diproses 2 minggu, 3 minggu, belum keluar hasilnya baik atau tidak, waduh, datang ke Gading Nias. Altar call. Datangnya malam lagi, 10:30. Alexander Simanjuntak lagi. Mau doain apa Pak? Iya nih Pak, keuangan lagi dicek OJK Pak. Gitu. Oh, lagi dicek BPK. Oh, badannya udah begini-begini Bapak Ibu ya kan. Setengah tensi tinggi Bapak Ibu ya kan. Nggak apa-apa, walaupun nanti hasil keuangannya bagus. Tapi kan deg-degan juga loh kayak begitu. Akhirnya ibadah. Akhirnya gereja, akhirnya ingat Tuhan ya. Semua pelajaran hidup akhirnya membawa kita kembali dekat sama Tuhan ya. Karena Tuhan gak mau jauh. Bapak mana yang suka jauh dari anaknya? Gak ada lah. Ya saya lagi khotbah begini, tadi udah nunggu di ruang pendeta. Rasanya pingin peluk-peluk anak, pingin cium-cium anak ya. Pingin dekat-dekat sama istri gitu kan. Iya. Ya bapak mana yang gak mau jauh dari anak yang gak ada. Makanya kata Bapa di sorga, sudah terlalu jauh anakku. Ya, terlalu jauh kamu kemana? Ke Cirebon. Ya. Balik lagi ke Kelapa Gading katanya begitu ya. Sudah terlalu jauh kau main-main ke Cirebon, ke Semarang, balik lagi. Ya, jangan terlalu jauh dari Tuhan, bahaya. Ya, jangan terlalu jauh dari Tuhan, binasa. Dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Semua pelajaran hidup kita semua mendatangkan kebaikan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Dan yang ketiga adalah bersyukur atas kasih karunia Tuhan ya. Ratapan 3 ayatnya yang ke-22.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Keterangan dari ayat ini apa? Kita sampai di penghujung tahun, bukan karena kekuatan sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang menopang. Bapak Ibu, siapa kita gitu loh. Siapa kita? Kok Tuhan mau memberikan anugerahnya? Kok Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya? Siapa kita? Tapi lah itulah kasih Tuhan, kasih agape. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Ya, Tuhan tidak mencari orang benar, Tuhan mencari orang berdosa. Siapa? Ya, Bapak Ibu dan saya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, darahnya tercurah bagi Bapak Ibu dan saya. Makanya kalau hari ini kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, saya ingin katakan dari mimbar ini, jangan sia-siakan hidup kita bermain di dalam dosa. Ya, Bapak Ibu harus mengerti, upah dosa adalah maut. Oke, kita Peratapan mengatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Iya, memang anugerah Tuhan tak habis-habis dalam hidup kita. Ya, tetapi Bapak Ibu juga harus tahu bahwa jangan pernah kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Masih banyak loh orang Kristen yang menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ya, mohon maaf ya, dosa dan sebagainya. Terus ketika ditanya, ya Pak, hidup kan cuma sekali. Loh, terus? Ya, saya harus jelasin ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena 2026 hidup manusia, kata Alkitab, hidup manusia bagaikan uap. Siapa tahu Natal tahun ini Natal terakhir kita? Nggak ada yang tahu. Siapa tahu 31 Desember 2025 ini adalah 31 Desember terakhir kita? Tidak ada yang tahu. Semuanya rahasia kerajaan sorga. Makanya kalau Tuhan sudah memberikan anugerahnya, jaga hidup kita dengan baik, jaga pertobatan kita, dan tekunlah, konsistenlah hidup di dalam kekudusan. Karena nggak ada lain Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan saya terangkat ke sorga, bukan karena rekening kita banyak di bank, bukan. Bukan karena investasimu banyak di kripto, di bitcoin, saya punya perumahan, saya punya kafling, bukan itu. Tetapi ketika engkau terangkat jadi mempelai kerajaan sorga, kenapa? Karena engkau dan aku, kita tekun menjaga pertobatan dan kekudusan kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, hati-hati, jangan kita hanya menjaga tubuh kita, tetapi jaga keselamatan jiwa kita dengan baik. Kasih karunia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Makanya ada lagunya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah itu dia. Itu kalau lagi berbeban berat ya, jam 4 pagi berlutut sama Tuhan, nyanyi itu, waduh nangisnya Bapak Ibu. Kayak air terjun di mana ya? Di Niagara. Pokoknya kayak air terjun, wah kemurahan-Mu lebih dari hidup tuh dia. Siapa kita? Kok sampai hari ini masih hidup? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darahnya ya. Makanya 2026, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, keluarga kita adalah keluarga yang bertobat, keluarga yang jaga hidup kudus. Itulah orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Ya, kesimpulan dalam khotbah saya terakhir. Mengakhiri 2025 dengan hati bersyukur menolong kita untuk menutup tahun dengan damai dan melangkah ke depan dengan iman. Jangan lupa bersyukur. Tuhan Yesus baik. Kita siap masuk 2026. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang membelah teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku.
Dia buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati di dalam kelemahanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Sempurna Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat kita lagi katakan, yang membelah laut, lebih sungguh lagi kita katakan, membelah laut, yang teduhkan badai. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam setiap kelemahan kami percaya kuasa Tuhan sempurna bagi setiap kami. Bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan, biar kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami boleh melakukan firman dalam setiap kehidupan kami. Doa kami Tuhan, berkati hamba-Mu,
Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, bersama keluarga, bersama tim melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sebagai rasa syukur kami akan membawa persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dikuduskan, disucikan, bahkan setiap jemaatmu yang belum bisa memberi, Tuhan tetap memberkati. Setiap usaha, pekerjaan, toko dagangan, karir, bisnis umatmu, proyek umatmu, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Sama-sama kita datang sama Tuhan Yesus, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari bersama-sama dengan hati mengucap syukur. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari lebih sungguh lagi dengan hati bersyukur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu cuma Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Sama-sama di sore malam hari ini kita siapkan hati kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama dengan hati bersyukur. Katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu cuma Tuhan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Semua sudah terima roti anggur ya. Kita akan masuk dalam perjamuan di hari terakhir di bulan Desember ini ya, di akhir tahun ini. Kita percaya yang ada minyak anggur tidak dirusakkan ya. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilurnya segala penyakitku, kelemahan tubuhku sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, masing-masing berdoa, suami istri bersama anak yang hadir, bersama keluarga, mari berdoa sepakat sama Tuhan. Mintalah maka akan kuberikan, kata Alkitab. Berdoa untuk tahun 2026, berikan setiap doa-doamu kepada Tuhan. Allah yang baik, Bapa yang baik, tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal, kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga, diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus.
Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk ibadah malam tahun baru 31 Desember di seluruh cabang gereja Tiberias se-Jabodetabek maupun di luar kota, semuanya sedang berjalan ibadah malam tahun baru. Kiranya dengan ibadah malam tahun baru ini kami diingatkan akan setiap kebaikan Tuhan. Dan hati kami mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati agar masuk tahun 2026, gereja Tiberias terus dipakai Tuhan luar biasa. Banyak cabang-cabang dibuka, banyak jiwa-jiwa bertambah, terus bertambah dan terus bertambah. Bilangan orang percaya yang diselamatkan terus bertambah. Terima kasih Bapak. Jaga kami, ingatkan kami Roh Kudus untuk kami selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kami tidak lalai untuk mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus. Kedatangan Yesus yang kedua akan menjemput kami. Dan kami doa setiap nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Suami, istri, anak, mantu, cucu. Tidak ada yang terhilang. Ketika nanti pengangkatan terjadi, di waktunya Tuhan kami tidak tahu. Biarlah kami semuanya terangkat. Kami tidak ada yang tertinggal. Kami berdoa, siapapun keluarga kami yang belum bertobat, Tuhan jumpai mereka. Supaya mereka respon atas panggilan Tuhan untuk mereka bertobat. Kembali ke jalannya Tuhan. Karena pertobatan itu adalah cara kita untuk menjaga keselamatan jiwa kita. Terima kasih Bapak. Biarlah kami terus menjaga pertobatan kami, menjaga kekudusan kami masuk tahun 2026. Kami terus mau menjaga integritas kami. Kami tidak mau kompromi dengan tawaran-tawaran dunia. Karena buat apa punya dunia tapi tidak selamat. Kami mau terus percaya. Kami tidak takut 2026, setiap kebutuhan kami pasti Tuhan cukupkan. Karena janji Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua pasti akan ditambahkan. Kami mau setia terus melakukan perjamuan kudus. Kami mau setia terus diurapi dengan minyak. Karena janji Tuhan di Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan pakai gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang diteruskan oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Yesaya Pariaji, terus Tuhan pakai ya untuk terus menyerukan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniti Pariaji, Ibu Gembala, kami semua berdoa untuk Ibu panjang umur, Ibu sehat, Ibu terus diberikan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan di akhir zaman dalam memimpin gereja Tiberias yang terus dipakai Tuhan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Berdoa buat Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati dimanapun Bapak Aristo, Bapak Argo melangkah, dijaga malaikat sorga. Dan seluruh jemaat Tiberias yang hadir Tuhan berkati. Sebentar kami juga akan pulang dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Hamba juga berdoa untuk Pak Dolok, Ibu Lesti, Aldo yang diberkati di dalam kesehatannya. Aldo khususnya diberkati sehat, bebas leukemia. Darah Yesus menyembuhkanmu Aldo, dari ujung kepala, ujung kaki sehat sempurna. Bahkan terus bisa melanjutkan S2-mu, diberkati masa depanmu, diberkati Pak Dolok, Bu Lesti, diberkati Tuhan dalam pekerjaan usaha, diberikan panjang umur sehat sempurna. Juga berdoa untuk mertua dari Bapak Ferry, Tuhan berkati, Pak Ferry mertua sehat, setiap tindakan operasi kita percaya cepat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Stevi, juga Ibu Peggy, juga Archie, Tuhan berkati seluruhnya aman dalam perlindungan Tuhan. 2024, 2026, Tuhan kasih kepercayaan besar untuk Pak Stevi. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, semuanya yang hadir pada hari ini maupun yang live streaming. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita, amin. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat. Puji Tuhan, sesi pertama telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Sekali kami ingin mengucapkan selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Gereja Tiberias. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias Indonesia.